Stadion utama Gelora Bung Karno malam tadi ramai dikunjungi warga yang berolahraga. Warga bahkan rela antri demi bisa masuk ke area ring road GBK. Antusias warga terlihat dari banyaknya orang yang rela antri untuk masuk ke kawasan ring road Stadion Gelora Bung Karno sejak Minggu sore. Pengelola Gelora Bung Karno membatasi jumlah dan waktu kunjungan. Selain itu, warga yang berolahraga wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker dan tidak berkerumun. Sementara pada Minggu siang, pemirsa, tidak banyak warga yang olahraga. Dimanfaatkan petugas untuk menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan melingkar luar stadion. Penyemprotan dilakukan 1 jam sekali. Sementara itu, pemirsa, pelaksanaan Car Free Day di 32 titik ibu kota dan kota Bekasi, Jawa Barat minggu kemarin diramaikan warga beraktivitas. Namun sayangnya masih ditemukan pelanggaran seperti membawa anak-anak di bawah usia 9 tahun dan tidak memakai masker. Hari Minggu kemarin menjadi pekan kedua pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan di 32 titik wilayah di ibu kota dan Bekasi. Di Jalan Benyamin Sueb, kawasan Kemayoran, Jakarta, warga ramai menghabiskan akhir pekan dengan berolahraga. Di Jalan Danau Sunter, selain berolahraga, warga datang sekedar berekreasi dan bersantai. Sayangnya, masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Tidak sedikit warga yang membawa anak di bawah umur 9 tahun, warga juga banyak yang berkerumun dan tidak memakai masker. Di kawasan Rawamangun, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP dan TNI Polri terus mengimbau warga dengan pengeras suara untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Di Bekasi, Jawa Barat, hari Minggu kemarin merupakan pembukaan perdana Hari Bebas Kendaraan. Warga Bekasi tumpah ruah turun ke jalan. Namun sayangnya masih banyak warga yang mengabaikan jaga jarak dan tidak mengenakan masker. Usai pelaksanaan CFD, petugas menyemprotkan disinfektan. Beberapa bilik cuci tangan juga disediakan. Waktu pelaksanaan Car Free Day dipersingkat pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, objek wisata pantai di Pandeglang, Banten diserbu wisatawan setelah dibuka kembali. Namun sayangnya banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan. Ribuan pengunjung memadati objek wisata pantai Karangsari, Pandeglang, Banten. Sebelumnya, selama masa pandemi COVID-19, sejumlah objek wisata pantai di Provinsi Banten ditutup guna pencegahan penyebaran virus corona. Namun sejak 1 Juli, objek wisata kembali dibuka. Namun sayangnya banyak wisatawan yang membawa serta anak-anak untuk berlibur ke pantai. Tak hanya itu, banyak wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Kita tetap jaga jaga jarak juga. Kalau itu jaga satu sama lain dah orang-orangnya gitu. Ya tetap buka aja kayak biasa. Padahal para pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata. Penggunaan masker dan jaga jarak antar wisatawan harus diterapkan guna menghindari penyebaran virus corona. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hari Minggu kemarin, sejumlah calon mahasiswa perguruan tinggi negeri menjalani ujian tulis berbasis komputer. Sebagian perguruan tinggi mewajibkan peserta ujian memiliki hasil rapid test, namun ada yang tidak. Ribuan calon mahasiswa ikuti ujian tulis berbasis komputer melalui jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di sejumlah universitas dan perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Calon mahasiswa harus terapkan protokol kesehatan ketat saat ikuti tes. Di Universitas Brawijaya, peserta tes harus jalani pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum masuk ruang tunggu. Pemerintah Kota Malang tidak memberikan syarat wajib rapid test bagi calon mahasiswa karena dinilai memberatkan. Pertimbangan kami gini, satu, saudara kita itu kemampuannya tidak sama, ya. Ada yang tidak mampu, ada yang mampu. Ada daerah-daerah yang memang memfasilitasi.
Begitu siswa kepingin tes difasilitasi oleh daerah. Tapi bagi daerah yang tidak, nanti akan memberatkan bagi si siswa calon peserta UTBK ini ya. Sementara di Universitas Airlangga Surabaya, peserta ujian masuk perguruan tinggi harus jalani rapid test di lokasi ujian lebih dulu. Rapid test menjadi syarat mengikuti ujian tulis berbasis komputer. Rapid test disediakan gratis oleh manajemen perguruan tinggi. Pemeriksaan cepat gratis disambut baik peserta ujian karena hasilnya bisa langsung diketahui. Karena kemarin sudah keliling Puskesmas Surabaya dan tidak bisa, karena KTP saya kan Trenggalek dan yang boleh KTP Surabaya. Terus dengan setelah mengetahui hasilnya ini seperti apa? Ya senang bisa rapid test. Dengan bisa juga dibantu dengan pihak perguruan untuk rapid test sendiri seperti apa? Ya senang ya, karena kan sulit di luar mendapatkan tes. Sementara bagi peserta ujian yang hasil rapid testnya reaktif akan diminta untuk isolasi sesuai arahan Satgas COVID-19. Nantinya mereka bisa mengikuti ujian dengan mengubah jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi wisuda di SMP Islam Tugasku digelar secara unik. Wisuda menggabungkan drive-in dan drive-thru. Lapangan parkir Jakarta International Equestrian Park dipenuhi mobil dengan hiasan warna-warni. Mereka adalah wisudawan dan wisudawati SMP Islam Tugasku Pulau Mas, Jakarta Timur. Prosesi wisuda digelar secara unik, yaitu menggabungkan drive-in dan drive-thru dalam acaranya. Secara drive-in, para murid dan orang tua menyaksikan seremonial wisuda secara streaming dari dalam mobil, kemudian dilanjutkan dengan drive-thru untuk pemberian plakat kelulusan, serta berfoto bersama orang tua di foto booth yang disediakan. Semua prosesi ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Kekecewaan nggak sih Pak dari orang tua murid atau menyambut baik? Surprise, luar biasa, antusias sekali. Mereka nggak menyangka kalau acara kegiatannya semacam ini ya. Kemarin sebelumnya kan TK, SD, nah sekarang SMP, ini sesuatu yang beda-beda terus. Para murid dan orang tua menyambut baik acara wisuda di masa COVID-19 ini. Seru nggak sih kalau misalnya seperti ini walaupun tidak foto-foto dengan teman-teman? Seru sih, tetap seru. Tadi aku juga masih bisa foto sama teman-teman ya. Walaupun emang harus jaga jarak terus pakai masker, tapi tetap seru sih wisudanya kalau kayak gini juga. Ide wisuda unik ini merupakan ide para guru yang terinspirasi dari wisuda di luar negeri dan kemudian diaplikasikan dalam wisuda di sekolahnya. Diharapkan dengan tetap mengadakan wisuda dapat memberikan kenangan di masa yang akan datang bagi para murid ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dampak virus corona terhadap ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali bagi para pemulung. Di tengah pandemi, mereka membutuhkan bantuan karena sulit untuk mencari nafkah. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik yang sudah membuka hati para dermawan untuk membantu kami. Saya berterima kasih kepada Grekindo yang sudah membantu di wilayah Kapuk Kebon Sayur. Rasa syukur yang terucap dari para pemulung yang tinggal di Kapuk, Kebun Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat saat menerima bantuan sembako dari Partai Perindo melalui sayap Partai Gerakan Kasih Indonesia. Sejak corona mewabah, warga yang berprofesi sebagai pemulung ini tak pernah tersentuh bantuan. Kondisi semakin parah karena mereka tak bisa lagi leluasa mencari barang bekas. Selain terkendala pembatasan sosial, aktivitas memulung rentan tertular berbagai macam virus. Untuk meringankan beban para pemulung ini, Gerkindo menyalurkan bantuan sembako dan masker. Bisa kita lihat, ini ada sekitar 300-an pemukim yang rata-rata 300-an keluarga ya, yang rata-rata mereka pemulung-pemulung yang sangat-sangat perlu dibantu. Makanya kami dari Gerakan Kasih Indonesia sebagai sayap Partai Perindo melihat celah ini untuk membantu masyarakat dan juga untuk membantu meringankan beban pemerintah tentu saja. Partai Perindo berkomitmen akan ikut membantu pemerintah dalam menangani wabah corona agar pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir.
Beragam kegiatan sudah dilakukan Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini untuk membantu